Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saudara-saudara dimanapun saudara berada, marilah kita selalu waspada, menjaga diri baik-baik, menjaga keluarga, ku anfusakum wa ahlikum naran. Karena dari waktu ke waktu bagebluk ini semakin mencekam dan kita harus bersabar sampai pemerintah menjalankan fungsinya dengan baik, yakni menjaga warganya, menjaga warga negaranya dari segala macam mara bahaya dengan menyediakan vaksin coronavirus yang cukup, dan insya Allah di dalam waktu dekat pemerintah akan melakukannya. Tentu sebagai warga negara yang baik, kita berdoa agar pemerintah Republik Indonesia berhasil menyediakan vaksin untuk warga negaranya, dan ini pula satu-satunya jalan keluar untuk menghindari bagebluk dan terus menjalankan roda perekonomian bangsa. Saudara-saudara, pagi ini selesai subuh saya membaca perkembangan dunia. Di era information and communication technology ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi kita umat manusia untuk berjalan ke seantero dunia dengan sangat mudah. Seperti hikayat yang diceritakan dalam Al-Quran ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan fungsi kenabiannya, fungsi kerasulannya dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah, yakni dalam peristiwa sejarah Isra dan Mi'raj. Saudara-saudara, inilah yang kemudian disebut sebagai wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi. Pagi ini saya berjalan ke Sudan. Saudara-saudara, saya bersahabat akrab dengan Duta Besar Sudan untuk Indonesia, Al-Mukarram wal Muhtaram Usama. Dalam satu cerita ketika saya berkunjung, pada saat ingin tabayun tentang kemungkinan ekspor minyak solar ke Sudan pada saat itu, ketika semua kontrak sudah ditandatangani, tetapi ada kesulitan Sudan di dalam menerbitkan letter of credit. Ketika saya bertanya mengapa, Yang Mulia Duta Besar menjawab bahwa masih ada embargo dari Amerika Serikat disebabkan oleh tindakan kepemimpinan masa lalu. Dan Amerika
mempersyaratkan sejumlah dana yang harus dibayarkan pada korban-korban dari kekerasan terorisme yang konon salah satu dari negara pendukung terorisme adalah Sudan di bawah kepemimpinan pemimpin Sudan yang lalu. Disebutkan sebuah angka dan beberapa waktu kemudian, beberapa bulan kemudian, saudara-saudara, angka tersebut lebih kurang muncul ketika Menteri Luar Negeri Amerika Serikat berkunjung ke Khartoum, bertemu dengan Perdana Menteri Sudan dalam masa peralihan, dan kedua pemimpin melakukan negosiasi tentang berbagai kemungkinan, di antaranya adalah dorongan Amerika Serikat, dorongan Presiden Donald Trump agar supaya Sudan melakukan perdamaian dengan Israel dan kemudian embargo akan dicabut, tetapi dengan satu persyaratan, bahwa pencabutan embargo tidak saja berkaitan dengan perdamaian antara Sudan dan Israel, tetapi juga dengan pembayaran ganti rugi atas apa yang dilakukan oleh Sudan pada masa lalu kepada korban kekerasan warga Amerika, karena anggapan bahwa Sudan dan Iran adalah dua negara di balik semua kekerasan yang terjadi di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi pemimpin Sudan setelah berunding dengan berbagai stakeholders di Sudan, menyanggupi apa yang dipersyaratkan oleh Amerika, dan kemudian mereka akan mengeluarkan, bahkan telah mengeluarkan 335 US dollar, 335 juta US dollar sebagai ganti rugi, dibayarkan, disetorkan ke Amerika. Dan pada saat yang sama, Presiden Amerika Donald Trump dalam cuitan di Twitternya mengatakan serta-merta akan mencabut embargo jika deposit 335 juta dolar telah dilakukan oleh pemerintah Sudan. Walhasil, saudara-saudara semua berjalan dengan lancar. Sudan telah membayar 335 sebagai persyaratan pencabutan embargo, dan kemudian Sudan menandatangani perjanjian yang masih merupakan kelanjutan dari Ibrahim Accord atau Ittifaq Ibrahim yang dilakukan antara Israel dan negara-negara Arab lainnya. Yang pertama adalah Emirat Arab dan kemudian Bahrain. Kedua negara di Teluk ini tidak akan melakukan perdamaian dengan Israel tentu tanpa persetujuan aliansi utamanya Saudi Arabia. Begitu pula dengan Sudan, tentu atas restu aliansinya, atas restu persahabatannya dengan Saudi Arabia. Bagaimanapun kondisi Saudi Arabia saat ini, tetapi Saudi adalah bagian yang masih dituakan di Timur Tengah. Kita berharap, berdoa
agar supaya perdamaian di Timur Tengah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan setelah Emirat, Bahrain, kemudian Sudan, Oman, Kuwait, dan tentu dengan Tunis, Aljazair, dan lain sebagainya. Dan dalam waktu dekat 22 negara anggota Liga Arab mungkin akan bertambah satu. Selain Somalia, juga akan ada Somaliland yang dalam waktu dekat di era Orhiba, New Order of Life ini akan menjadi negara berdaulat yang kedaulatannya diakui oleh masyarakat internasional, kemudian akan menjadi anggota PBB. Saudara-saudara, ternyata pepatah Jawa berlaku juga dalam kehidupan ini. Begitu juga dengan pepatah-pepatah bangsa-bangsa lain di dunia, yakni Jer Basuki Mowobil. Jika kita ingin sukses, jika ingin kita hidup dalam kesuksesan, dalam arti yang sebenarnya, maka dibutuhkan biaya. It costly money. Ridha bisyai'in, ridha bima yatawallah alaih. Kata Magalah Arab. Itulah yang terjadi, saudara-saudara, di Sudan. Bagi Sudan yang dalam keadaan sulit tentu, bukan hanya Sudan tetapi seluruh dunia, tetapi karena ingin mendapatkan kejayaan di masa yang akan datang dengan menutup sejarah kelam di masa yang lalu, maka serta-merta 335 juta dolar, 34 triliun dikeluarkan untuk menebus sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan history, kesalahan masa lalu. Saudara-saudara, begitulah politik. Tidak ada perkawanan, tidak ada permusuhan yang kekal. Akan halnya perdamaian dengan Israel, Sudan menjadikannya sebagai accessibility yang politically correct untuk menggapai kejayaan di masa yang akan datang. Karena bagaimanapun Sudan memiliki potensi besar dengan berbagai sumber daya alamnya. Walaupun telah terpisah, negara ini menjadi dua negara, Sudan dan Sudan Selatan. Perdamaian antara Israel dan Arab itu sendiri akan merupakan solusi perdamaian dunia. Karena bagaimanapun sourcing daripada segala kemelut dunia adalah pertikaian antara Israel dan Palestina, atau Israel dengan Arab yang men-threat Palestina menjadi sesuatu banget dalam kaitan dengan kehidupan berbangsa dan negara mereka, walaupun itu hanya untuk kepentingan masing-masing negara Arab itu sendiri. Jadi ketika Israel dan Arab berdamai, maka secara otomatis akan mempercepat proses kedaulatan penuh Palestina. Saudara-saudara, Syekh Az-Zaitun dalam kesempatan acara khas di Az-Zaitun menyampaikan secara gamblang bagaimana itu Israel dan hak kedaulatannya yang sesungguhnya
harus diakui. Bahkan Syekh Az-Zaitun sejak lama telah menyarankan Indonesia agar melakukan sesuatu yang berkaitan dengan full diplomatic relationship dengan Israel, sehingga Indonesia bisa mengkontribusikan perannya secara penuh di dalam perdamaian Israel dan Arab. Kini Israel telah melakukannya dengan upayanya yang amat keras, dibantu oleh Presiden Donald Trump yang melakukannya, dan tentu saja Jer Basuki bahwa beliau apa yang dilakukannya adalah merupakan politically correct. Pada saat yang sama Presiden Donald Trump bersaing dengan pesaingnya dari Partai Demokrat Joe Biden. Dengan langkah-langkah taktisnya yang politically correct, diplomatically correct, maka insya Allah Donald Trump akan memenangkan pemilihan. Dia akan dipilih ulang dan akan tampil menjadi presiden Amerika yang di term kedua, dan beliau akan melakukan upaya-upaya khasnya untuk mendamaikan Israel dengan dunia Arab sampai ke 22 negara persatu Somaliland menjalin hubungan perdamaian dengan Israel, dan dengan demikian damailah dunia. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, saya kemudian menjelajah ke Taiwan, menjelajah ke China. Fantashiru fil ardi melalui accessibility information and communication technology. Kemarin saya menulis dalam satu catatan kecil bahwa solusi daripada konflik China dan Taiwan adalah kebijakan satu China dan satu Taiwan yang harus diterapkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Mengapa? Karena inilah satu-satunya jawaban dari pertikaian yang jika memuncak akan juga mengharu-birukan masyarakat internasional. Seperti kata Perdana Menteri Singapura, B.J. Lee, bahwa ketika kita harus memilih antara Amerika dan China, maka itu adalah pilihan yang menyakitkan. Dan Amerika adalah pendukung Taiwan yang berat dan menjadi tantangan yang kuat bagi China untuk melestarikan One China policy. Pagi ini saya mencatat dalam satu posting Twitter yang maknanya bahwa bagi Taiwan damai lebih baik daripada perang. Peace is much better than war. Dan ini seperti apa yang selalu disampaikan oleh Syekh Az-Zaitun, bahwa hangkoro murko lebur dening pangastuti. Saudara-saudara, mengapa? Karena China tidak akan menyerang Taiwan. Konsekuensi China ketika dia menyerang Taiwan secara militer
maka Amerika akan turun. Maka dunia akan mengutuk. Maka PBB akan mempertimbangkan kembali One China Policy. Maka Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 5 negara, China, Amerika Serikat, Perancis, Inggris, Rusia, tentu akan mempertimbangkan dengan seksama resolusi PBB 2758 kalau tidak salah tentang One China Policy, dan jika gagal dalam Dewan Keamanan Security Council PBB, maka tentu 70% dari anggota PBB akan memutuskan untuk mencabut resolusi 2758 berkaitan dengan One China Policy. Secara politik, China sudah habis. Dan konsekuensinya lagi yang harus ditanggung oleh China adalah bahwa China yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang rentan terhadap perpecahan akan menjadi pengulangan perpecahan Uni Soviet pada masa lalu. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Partai Komunis Cina, dan itu secara political consequences tidak akan dilakukan. Menyerang Taiwan berarti membubarkan China. Konsekuensinya adalah dunia akan mengalami kesulitan yang amat berat ketika China bubar. Bubarnya Uni Soviet tidak terasa. Tetapi ketika bubarnya China, maka dunia akan merasakan. Karena bagaimanapun, China telah melakukan upaya diplomasi uang, diplomasi pinjaman yang begitu intensif. Seakan-akan dunia akan diceploknya. Pepatah Arab mengatakan, dan itu berlaku untuk Cina, innad darahima fi amakini kulliha. Fayal lisanu man arada fasahan, fahuwas silahu man arada qitalan. Kuncinya adalah Taiwan. Untuk itu, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa, saudara-saudara, harus melakukan reformasi atau usulan-usulan reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, terutama dalam kaitan dengan berbagai resolusi yang sesungguhnya tidak efektif, harus dilakukan. Banyak resolusi-resolusi PBB yang sesungguhnya tidak mengikat. Seperti resolusi 2758 tentang One China Policy. Masih banyak negara-negara anggota PBB tentu yang sampai hari ini menjalin hubungan dengan komitmen yang tinggi dengan Taiwan. Walaupun negara-negara itu termasuk di dalamnya negara-negara kecil misalnya, tetapi di PBB berlaku kaidah one flag, one food. Seperti misalnya Nauru, Palau, Tuvalu di Pasifik Selatan. Negara yang sangat kecil, Lilliput, tetapi benderanya berkibar di PBB dan satu bendera, satu suara. Kemudian ada lagi Belize. Kemudian ada lagi Saint Kitts, Nevis. Kemudian ada lagi Saint Lucia. Kemudian ada satu lagi negara di Karibia kecil, puluhan ribu saja penduduknya.
Tapi sekali lagi, one flag, one vote. One vote. Satu bendera, satu suara. Kemudian ada negara yang lebih besar tentu di Amerika Latin. Ada Paraguay, ada Nicaragua. Dan lain sebagainya. 16. Dan terakhir adalah Somaliland. Negara yang belum diakui, negara yang hidup demokrasinya sangat tangguh, mengakui Taiwan, dan begitu sebaliknya Taiwan mengakui Somaliland. Dan mereka tetap menjadi anggota PBB. Pada peringatan ke-75, sidang umum PBB, negara-negara ini, pemimpin-pemimpin negara ini, meminta kepada PBB agar memasukkan Taiwan kembali ke PBB. Saudara-saudara, ini memerlukan perjuangan. Seperti halnya dulu Cina berjuang mati-matian berpuluh tahun sampai pada tahun 1971 One China Policy ditetapkan resolusinya di PBB. Kita berharap dunia semakin berdamai. Dunia semakin damai dengan berdamainya Israel dan negara-negara Arab, dengan perdamaian antara China dan Taiwan. Saudara, apa yang dilakukan dalam perundingan di PBB berpuluh tahun yang lalu adalah sesuatu yang sudah out of date. Terutama ketika Chiang Kai-shek menyatakan bahwa nasionalis dan komunis tidak bisa duduk bersama di PBB. Itu hanya karena pada saat itu Chiang Kai-shek takut bahwa posisinya pada saat itu adalah Republic of China di dalam Security Council akan tergeser oleh China, Republik Rakyat China. Dan hari ini, ketika setting sosiokultural berubah, dan hari ini, ketika dunia dilanda musibah, sehingga tumbuhlah apa yang disebut sebagai New Order of Life, ini bagian dari Rabbana ma khalaqta hadza batila, maka semua kisah masa lalu harus dihapus oleh China dan Taiwan, dan intinya adalah di PBB ada satu China dan satu Taiwan. Jika kemudian memakan waktu karena birokrasi PBB yang berbelit-belit yang perlu direformasi, maka Amerika harus turun tangan, bukan saja mendamaikan Israel dan Arab, tetapi juga mengakui kedaulatan Taiwan yang kemudian disusul oleh yang lain-lain, dan kemudian tanpa menjadi anggota PBB pun, Taiwan dengan pengakuan masyarakat internasional akan hidup sebagai negara berdaulat. Saudara-saudara, inilah cerita tentang Fantashiru fil Ardi melalui accessibility information and communication technology. Hadza wallahu yara'ana wa yahfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka.